Adul, Kiki Inayah lagi. Ini versi saset, ya. Ini yang versi gedenya. Versi ya jumbo. Kan? Versi jumbo. Apa kabar? Baik. Kamu tahu gak sekarang aku jadi apa? Kamu jadi apa? Jadi menteri katanya. Aku kaget kamu pakai baju gini. Aku sangka kamu pakai baju biru. Iya, Menteri Catur. Sebelum menteri ada tahapnya lagi. Apa tuh? Buzzer. Tapi aku tahu kenapa kamu gabung di sana. Kenapa sih? Karena kan kamu anak lapor, Pak. Pasti kamu gabungnya sama kelompok yang suka lapor-laporin orang juga. Kalian ngobrol aja terus saya kepengen tukang bakso di rumah saya bener-bener dagang bakso kagak bawa hati. Tenang aja, masa takut sama abang-abang yang suka bawa hati. Kenapa? Karena mereka suka deep talk. Apa? Suka ngomong dari hati ke hati. Iya. Iya dari hati kan. Aku mah takut sama orang-orang yang bawa hati. Kenapa emang ya? Ikut partai itu pasti. Apa tuh? Pak hati. Udah emang paling betul formasinya begini. Jadi di cropnya gampang di TikTok. Jangan kita. Datang aja. Ini ada tamu aku. Halo. Aku temannya Kiki. Temennya Kiki. Iya. Namanya Inayah. Iya. Karena deket. Kalau jauh, Apa? itu ya. Ini ya, itu ya. Iya. Aduh, aku ada tapi kurang yakin, kurang lucu. Biar kita ngobrol aja yuk. Yakin aja. Ini sahabat aku. Kenalin. Jadi gimana? Kita oke gas nggak nih? Oke, gas. Mari. Sayang, kamu ke situ dulu ya. Iya, ini masak ini loh. Masak apa? Ini kuah, sausnya pangsit. Oh, saus pangsit. Pangsit goreng. Jadi aku temen-temen aku dulu ya. Iya, iya. Nanti kalau udah selesai masak, panggil aku ya. Maaf, tadi agak sempat lupa. Jadi kalian sekarang sudah serumah? Enggak, ini rumah aku. Oh, terus? Dia suka main. Kalau Iya. kalau pelanggan gak datang dia kesini ya. Iya betul itu. Gimana? Apanya? Kamu Nyoblos siapa kemarin? Ih, kamu nanya-nanya, Oh, iya. nyoblos siapa? Rahasia ya? Iya, emang kamu buka-buka Iya. nyoblos siapa? Disuntik dulu nih. Apa? Jujur. Aku tahu kenapa Kiki maunya ke situ dukungannya. Kenapa sih? Karena cuman mereka yang benar-benar ngomongin pertumbuhan maksimal ya. Entah mengapa ibu-ibu bapak-bapak episode ini gerah banget. Bawaannya panas sekali betul. Kenapa? Karena kalau kamu nggak ada yang nanyain ya kamu milih siapa. Tidak ada yang nanyain, emang saya takut bawaannya kalau saya mah. Kalau dia udah slating juga nggak ada yang peduli. Nggak peduli juga sih, betul. Gak bisa bawa masa Nggak soalnya. bisa bawa masak saya mah. Aku takutnya malah kalau dia ngaku, paslonnya langsung bilang nggak usah deh, Dik. Daripada elektabilitas saya turun. Turun gara-gara lu ya. Tapi ini yang menarik loh Diki. Kenapa nih? Ini kan Kak Inaya katanya jadi tim sukses salah satu paslon. Enggak. Ada berita-beritanya. Enggak, saya enggak ikut-ikutan jadi tim sukses siapapun. Oh, betul. Saya menyukseskan diri sendiri aja. Iya. Itu lebih penting buat saya. Bener sih. Namanya itu cuma dicatut. Namanya nggak tahu, pokoknya mereka sih nggak ada pemberitahuan, nggak ada ajakan, pokoknya tiba-tiba ada nama saya aja di situ dan saya udah bilang tolong diambil karena saya bukan tim kalian. Dari paslon. Oh. Kalau aku mah kalau dicatut ya, kok ada nama aku, mana bayarannya? Gitu. Iya, bedanya gitu. Catut-catut aja emang gua uban. Itulah bedanya anak Presiden. mantan presiden sama anak yang cuma bisa temenan sama anak presiden. Udah Ini kerja gimana? banget ya, kalau Iya, kerja ya. kerja. Kalau saya mah takut udah, saya nggak bisa politik. Iya. Kebetulan saya udah ada di rumah politik. Saudara saya namanya Litik, jadi panggilan politik. 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 Mau kemana, Po? Digadok-gadok, Ki. Jadi ini ada beberapa kehebohan pemilu tahun ini yang berhasil dirangkum oleh tim dari OTW. Sedap banget kan? Gila. Best Saya banget. membaca berita ini. Kita lihat ini dia ada videonya nih, lucu nih. Iya lucu ya. Lucu kan? Itu yang namanya pesta demokrasi. Aku juga kemarin pas habis nyoblos, terus dikasih makanan selesainya. Dikasih makanan. Terus aku jadi bingung. Kenapa? Ini TPS apa posyandu ya sebenarnya?
Ini ada lagi nih, Viti penghitungan suara. Emang boleh sesah itu? Oh, Hah, sesah. 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 2 sah. Irwan. Ada juga yang viral juga tuh yang pas Bang Komeng. Mana? Pas asli panggil Komeng, uhuy. Namanya juga dia banyak Iya. ya. Menang Bang Komeng Menang tuh. Bang Komeng. Modalnya dikit. Iya. Modalnya dikit. Iya, dia kan nggak kampanye kemana-mana. Nggak kemana-mana ya? Cuma foto lucu doang. Saya pilih. Saya pilih Bang Komeng. Bang Komeng. Di Jawa Iya. Barat. Itu orang-orang juga nggak tahu kan kalau Bang Komeng kan dia nggak ini kan. Iya, jadi orang tuh milihnya juga spontan. Spontan ya. Kan milih yang lain nggak Bang Komeng, spontan. Iya. Aku kepo tahu sebagai teman anak-anak presiden. Anakku banyak. Betul. Karena itu ada grupnya nggak sih Kak? Ada grup WA-nya. Atau nggak ada tuh? Iya. Alumni apa? Iya, alumni apa? Alumni SME 27. Iya, bisa gitu kan. Nah, gimana? Kalau di grup asli emang di WA ada? Nggak ada kalau gue BA nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Biasanya temenannya tuh bukan berdasarkan status itu gitu ya. Bukan berdasarkan label itu. Ya karena kalau berdasarkan label itu jadi random banget. Apalagi nanti nih, masa ada Bu Mega, ada Jan Etes kan nggak lucu juga. Ngumpul semua. Belum bisa ngetiknya juga kan. Nggak bisa masuk. Ya. Iya. Nah, dari sekian banyak anak-anak presiden, yang paling dekat anak-anak presiden yang lalu-lalu sampai sekarang yang dekat Siapa sama Kak Ina ya? Iya. Makanya kan nggak berdasarkan label itu, tapi biasanya paling berdasarkan usia. Oke. Jadi nggak temenan tuh sama anak-anak presiden. Jadinya nggak suka-sukaan. Kenapa sih kamu Nggak membatasi diri? suka-sukaan, ya ampun. Aku suka sama Mas Ahaye, tapi Mbak Anissa nggak suka kalau. Nggak boleh. Jangan, itu jangan ya. Jangan. Apa sih? Enggak, jadi biasanya misalnya gini, aku deket sama, jadi bukan, kadang-kadang bukan level anak. Jadi misalnya cucu gitu. Jadi misalnya kayak cucunya, aku dekat misalnya sama Gendis gitu, cucunya Presiden Soeharto gitu. Tapi Karena agak kita serem ya. sering ini. Cucunya Presiden Soeharto, cucunya pendiri Nahdlatul Ulama. Ih, cucunya serem-serem banget, itu yang diobrolin apa ya? Iya. Negara. Iya, biasanya gitu. Kita minggu ini mau kudeta siapa nih? Pasti mau ke Bali, ke kudeta di Bali. Jadi nih masakannya satu. Sayang masak apa? Tumis saus sambal. Aduh, ini obrolan kita udah pedas banget nih. Udah pedas banget. Iya, biar cocok sama obrolan ya. Pedes. Tumis Ganteng saus. ini beneran sambal doang. Ah, nanti pangsitnya nyusul. Bentar. Oh, ada pangsitnya. Lihat deh, udah ganteng, jago masak. Iya. Kan kita mau ngobrol, dia mau masak. Agak terbalik ya, sebenarnya itu Kiki yang harus masak di sini, tapi ini dia Kiki meng-hire si ganteng ini. Kenapa harus Kiki yang masak? Kan dia tuan rumah. Oh iya benar Aku juga kira ya. karena aku jago masak isu politik. Ya, Bang Diki ngomong sama aku, karena kan kalau aku kan dekat sama anak presiden ya, jadi aku mah terlalu kepo-kepo amat. Kalau Bang Diki kan susah ya, jadi dia pengen tahu ada privilege gak sih jadi anak presiden tuh? Ya ada lah. Apa maksudnya pas BPJS gak pakai ngantri gitu? Ya itu mah tetap ya, itu mah tetap pasti sebagai warga negara yang baik harus ngantri siapapun orangnya. Emang begitu? Apapun, kayak gitu kan? Ya udah, jangan. Iya, aku sepakat semuanya harus ngantri. Betul. Paling bedanya berapa lama ngantrinya aja. Yang cuma 2 menit. Ada yang 2 jam, ya kan, ada 2 hari. Ngantrinya asal doang ya? Masuk ke apa? Barisan antrian tuh cuma gini doang. Oh udah. Ini udah ngantri. Ya penting ngantri. Tadi langsung dipanggil namanya kan? Iya. Beritanya, Ina ya. Heeh. Itu aku. Anak presiden. Sombong ya? Sombong. Itu aku. Privilege. Privilege. Aku privilege-nya double. Karena aku anaknya Gus Dur. Kalau misalnya nih, misalnya Mas Ahai atau yang lain gitu. Kalau Mas misalnya Kaisang. mungkin bercanda sama Kiki gitu ya. Mas Kaisang misalnya bercanda sama Kiki terus Kiki ngejok apa bikin kesel. Mungkin Mas Kaisang bisa bilang, kamu mau tak panggilin pas pampres? Oh iya gitu. Karena ya. Kalau aku Iya. kan enggak. Aku selain bisa ngomong gitu, aku juga bisa bilang, kamu mau tak panggil pas pampres apa bansai? Ada dua. Saya si Dokem. Kalau dulu pas masih Bapak menjabat,
sama perbedaan sekarang setelah sudah menjadi, ya karena bapak udah nggak menjabat dan udah nggak ada juga ya. Iya, sekarang paling bedanya bapakku nggak ada, aku nggak bisa ngadu ke bapakku. Meskipun dulu kalau ngadu ya nggak ngadu juga. Emangnya tuh mau diapain, dibelain, ya enggak lah. Mana dimarahin. Cuma dia doang nih Iya. yang ngadu ke bapaknya nggak dibelain. Iya. Ellen kan dikasih kerjaan. Ya. Itu namanya ngerosting diri sendiri. Bagus. capek ketemu. Daripada di sini makin panas ya Iya. obrolan, mendingan kita ke dapur saja aja. yuk. Kita lihat aduk-aduk yang ganteng-ganteng ya. Iya betul, banyak di sana yang Dan lagi kemana-mana tetap di OTW, obrolan tiap waktu. Sayang, kamu lagi sibuk bikin apa sih? Udah bikin pangsit goreng buat cemilan kamu nih sambil ngobrol. Mana? Cemilannya aja aku perhatiin. Tuh. Kamu tuh bener Andra and the Backbone banget ya. Aku apa sih? Sempurna. Jadi ini masak apa? Ini pangsit isinya udang sama udang ayam. Pangsit goreng. Ya. Mainnya suka Nah, nggak? Ini kulit pangsit ini bisa juga buat kulit dimsum. Oh, kulit dimsum. Iya. Kalau melipat pangsit itu, bungkus pangsit itu beda nggak sama melipat amplop buat serangan fajar? Ya. Di sana tidak aman. Di sini juga dibikin tidak aman. Di mana ya tempat aman yang Tenang, duduk? aman. Iya. Aman. Aku nggak tahu kalau kamu. Kalau Kak Inaya masih aman. Dianya aman. Kak Inaya, Kak Inaya, tadi kan sempat pengen bawa ke tempatmu. Iya. Emang apakah karena dulu waktu di Istana Presiden harus punya chef handal gitu, masak? Dulu tuh waktu di istana, waktu kami tinggal di istana kan sebelumnya presiden sebelumnya itu kan nggak tinggal di istana. Jadi istana itu 30 tahun itu tidak digunakan sebagai kediamannya kepala negara. Oh. Jadi waktu kita ke sana malah waktu pertama kali karena kan bapakku kan pengennya itu dikembalikan lagi jadi tempat. Kenapa supaya nggak perlu bapakku tiap hari bolak-balik dari Ciganjur ke istana, selain berat di ongkos, itu juga nanti nyetopin orang-orang itu loh. Kalau bapakku harus lewat, iya. Jadi mending di situ aja sudah gitu dan difungsikan kembali. Tapi kamu pernah dengar ada 7 kulkas di dalam rumah tersebut? Rumah aku. Iya, rumah kamu. Iya tadi aku bisa cerita. Jadi dulu waktu di istana pertama kali datang, istananya itu kan masih belum dipakai. Iya. Kan 30 tahun nggak dipakai. Jadi nggak ada chef di sana. Hantu ada hantu? Kalau hantu ada. Serius tuh, ada hantunya? Ada lah. 30 tahun soalnya nggak 30 dipakai. tahun nggak dipakai. Bayangin kalau kamu 30 tahun nggak dipakai gimana rasanya? Jasa kamu. Jasa kan? Jasa menghibur. Dihantui. Iya. Tagihan, Kos dihantui ya, tagihan. kawak, kos sama Iya, iya. Betul. Gitu. kita sapu aja terus. Banyak hantu banyak di Banyak sana. hantu. Banyak. Oke, terus karena kosong, Kosong? Nggak nggak ada kosong. chef. Nggak ada chef. Nggak ada chef. Jadi dulu tuh ngambil dari luar, mungkin kayaknya dari hotel atau apa. Tapi anehnya karena mungkin belum siap ya dan nggak ada dapur di sana. Jadi tiap hari makannya lele goreng sama sayur lodeh dan besoknya ayam goreng sama sayur asem. Tiap hari itu terus selama beberapa minggu. Tapi beli, makanannya beli apa masak? Iya kayak dari luar, iya kayaknya. Karena waktu itu belum ada dapur dan segala macam. Sayur lodeh tiap hari apa nggak keremian itu? Iya. Sama lele Pak. Sama lele? Sama lele, iya. Santan mulu tiap hari? Iya. Itu keluarga presiden makannya lele. Makanya saya udah sempet nyetak tenda juga udah. Gitu. Iya. Pecel lele 9 cucu gitu ya? Pecel lele presiden. Iya. Aku ada Tapi- ternakan lele di rumah. Iya, Lele? dia punya peternakan lele. Beneran ganteng? Tempat peternakannya juga lucu deh. Bukan di tambak, bukan di empang. Di mana Empang sayang? dong? Di mana sayang? Jadi ada kolam renang. Enggak, gimana maksudnya? Di kolam renang. Di kolam renang. Nggak urus kolam renangnya, soalnya rusak gitu kan. Isiin lele aja. Ada lelenya yang ngurusin kalau memang. Bukan lele berarti, kan sapu-sapu harusnya. Oh, iya. Ada berapa lelenya sekarang? 3 ribuan. 3.000 lele? 3.000 lele tuh dikasih makan apa? Croissant, kromboloni. Apa? Gimana? Oh gimana Pak? Gimana Pak? Serius? Lele, jadi kasih makan croissant, kromboloni. Oh. Ini penontonnya belum nyobain ini sampai sekarang. Dari itu
Terus yang 7 kulkas itu di rumah? 7 kulkas Oh itu di mana? rumah aku. Oh itu di rumah yang sekarang? Sekarang? Bukan di Oh. istana? Bukan. Terus 7 kulkas itu? 7 kulkas, kenapa kulkasnya ada 7 Nah. di rumah? Karena dulu tuh sering banget, bukan dulu, maksudnya sering banget kan dapat kiriman makanan, terus nggak cukup, jadi beli lagi gitu. Jadi orang kirim makanan nggak dimakan, ditaruh kulkas, kalau nggak cukup, dia beli kulkas lagi. Dia beli kulkas lagi. Juga ya. Ada beberapa misalnya yang kayak gini, ada salah satu itu salah satu pejabat gitu ya, misalnya kirim cake gitu, Iya. panjangnya segini, Cake. segini kan. Waduh nggak cukup. Nggak Jadi masuk, terpaksa kan? beli, iya nggak masuk. Jadi beli kita kulkas beli. buat masukin si cake Iya. ini. Nah, ada yang ngirimin besi panjang nggak? Nggak ada yang bikin plafon baru. Ayo. Depan gitu. Semen 2 sak gitu Iya. ya. Kira-kira ada yang ngirimin 2 sak, kamu nambahin dak lagi di atas. Besok-besok dia buka material jadinya. Iya, bukan material. Aduh, capek ih. Kenapa nggak beli ini freezer asal nggak ada Iya yang ada freezer ada, chiller? chiller ada. Udah ada semua bang. Ada semua ya? Iya tinggal yang jaga warung belum ada. Kasir kali kasir yang Iya belum ada. iya di situ kasih ya. belum ada. Main aja, kalau aku sama Kiki nih, masa kecilnya orang yang latar belakangnya tuh bukan dari cucu presiden. Kita kan pernah madol, pernah bolos ya. Iya. Nah ini nih, anak presiden, dulu pernah bandel gak sih maksudnya? Tapi gini, kalau pertanyaannya itu jangankan sebagai anak presiden, maksudnya bapakku pernah jadi presiden. Lah, bapakku kan presiden. Bapakku aja pernah bolos. Bapakku dulu nggak naik waktu sekolah. Karena kebanyakan bolos. Almarhum juga pernah nggak naik. Iya, karena kebanyakan bolos. Sibuk nonton bioskop. Wah itu kalau misalnya almarhum jadi presiden sekarang digoreng tuh netizen tuh. Aduh, Presiden apa nih IPK-nya 2,3. Dibalas sama dia. Iya, makanya gue biar nggak lulus gini, nggak naik kelas, gue bisa jadi presiden. Lalu ya. nggak naik ya tinggal sekolah lagi gitu aja kok repot. Iya. Iya benar. Tapi benar. Begitu kan Ya. jawabannya kan? Masa begitu Ya, kan? tapi aku pernah bolos sampai bapakku dipanggil ke sekolah. Itu pas SD, SMP, SMA? SMP. Bapakku dipanggil ke sekolah karena aku waktu itu bolos kita 20 harian gitu deh. 20 hari jatuhnya ente kabur. Itu kan bolos. 20 hari? Cuti. Bapak Bolos 20 hari? bolos. Yakin bukan kekunci di perpus itu? Pak ngapain dia? Mandi, Pak. Iya. Dia ngapain? 20 hari. Saya Biasanya bolos mah 1-2 hari. Iya. Deg-degan ya, besokannya tetap ketahuan gitu kan. Pernah kabur dari pas pampres dulu? oh ya sering. Ngawal, Ya Allah Akbar. apa yang mendasari seorang Karena nggak kebiasa diikutin orang gitu kan, terus ngerasa dikekang, terus kabur aja gitu. Jadi Katanya pas lagi pacaran ya kaburnya ya? emang benar itu? Katanya sampai lompat pagar istana ya? Katanya kamu mulai gelisah karena kalau pas nonton beli tiket berdua bayarnya 4. Kalau bawa pas pampres. Oh pas pampres. Kata mbak-mbaknya itu 2 lagi katanya. Hidayah, emang kamu udah punya pacar? Hah? Apa? Punya apa? Apa gimana? Emang kamu udah punya pacar? punya. Oh. Udah ada sekarang. Tapi kalau coba tanya lagi deh. Coba tanya lagi. Aku bilang enggak deh. Coba. Jangan tantang dia yang nanya. Oh Punya iya. pacar? Iya ada. Oh gitu. Nggak boleh kalau nggak ngaku loh, nanti dosa loh. Iya udah ada. Tadi Kiki bilang katanya sempat sama siapa? Wah pokoknya banyak kalau mbaknya emang. Sayang udah jadi itu. Udah, tapi mau sama itu nggak sama sausnya? Tadi kan udah dimasak. Oh iya benar. Sausnya udah di ruang sana. Udah nggak sabar wanginya udah kemana-mana. Tapi nanti kalau misalnya udah jadi kabarin aku biar kita langsung nyicipin sambil kepoin soal pacarnya Mbak Inaya sekarang. Aku dibungkus aja aku pulang ya. Kira-kira 2024 ini bakal ada tenda pelaminan nggak ya? Pokoknya jangan kemana-mana tetap di OTW. Obrolan tiap waktu. Udah jadi. Jadi, tapi sebelum makan, aku ada sedikit informasi nih. Apa tuh? Ibu bapak-bapak yang ada di rumah, aku ada sedikit pertanyaan.
serangga apa yang bisa main bulu tangkis? Hah? Apa? Serangga apa bisa? Apa sih? Nyamuk, karena ada raket nyamuk. Iya Anak kan? gemuk ya? Iya dong. Aku terkejut loh, tiba-tiba kok ada serangga bisa main bulu tangkis. Kaget dong pastinya dong. Aku kaget banget. Namanya juga komedi. Iya. Aku taunya raket ya itu olahraga yang bisa jadi anggota legislatif. Apa tuh? Badminton Pasar Ibu. Iya. Itu Mas Sinton. Iya, semua orang tahu karena dia ada di jalan sepanjang Jakarta Selatan. Iya betul. Selamat ya, menang gak sih? Nggak tahu deh, tapi kalau pakai baju biru pasti menang. Alhamdulillah ya Ki, Allah. Inaya tertarik gak jadi caleg atau apa gitu? Bener. Aku nggak berani bilang enggak karena takutnya nanti 10 tahun, 15 tahun lagi kalau aku pasang baliho kalian terus kemudian nunjukin Potong-potong. Iya, Iya. apa jejak digital. digital. Itu sama sekalian meme yang udah sendiri, sendiri. kan nggak Oh, iya. enak. Jadi aku cuman bilang sampai sejauh ini aku Loh. tidak melihat politik sebagai jalan untuk aku untuk memperjuangkan nilai-nilai aku. Tapi katanya kan ada yang bilang gimana kita berjuang kalau kita nggak masuk ke situ. Iya. Gitu, apalagi punya akses yang gampang. Kan bisa langsung jadi ketua umum partai kek. Iya. Jadi cawapres kek. Ini kan ngobrolnya serius, Iya. ya kan? Santai dulu, makan pangsitnya dulu. Boleh nih, Iya, kan ini sayang. kita makan nih. Iya, pasti aku makan kok Tuh, sayang. liatin, tangannya. Bisa nggak lo nggak usah? Apa ibu-ibu di rumah? Ibu-ibu di rumah tuh Aku sembuh. mau masak ini sapu tahu seafood. Iya sayang, iya. Siap. Ayo Kiki. Cemilan, ngobrol. Iya abang. Makan. Aku kalau duduk nanti langsung timpang. Oh iya, dimakan. Oh, iya. Boleh dong, enak ya? Boleh dimakan sambil? Iya. Mie ayam Silakan. Gue nggak mau ya. Oh, nggak ada mie ayamnya. Nggak ada. Oh, tentang ada pangsit, Nah, minta mie ayam. ngomong-ngomong soal pangsit goreng, Iya. jadi udah berapa lama pacaran sama pacarnya? Hanya. Bridgingnya nabrak Kiki. Iya gitu ya, bunyinya agak kasar. Gimana? Udah berapa lama pacarannya Sambil sih? aja nih obrolan ringan aja. Iya. Boleh dijawab, boleh juga. Iya jawab dong. Ngapain kita nanya kalau nggak dijawab? Berapa lama ya? 2 tahunan. 2 tahun Iya. dan tidak terbongkar ke publik. Main cantik bener anak ini. Bang, anak presiden nih. Anak presiden nih. Ampun ya Pak. Berarti 2 tahun harus udah menuju ke jenjang karir dong. Jenjang kan. Jenjang pernikahan. Iya, lagi nunggu dia lulus. Dia nunggu dia lulus Kuliahnya. SMP. Gimana? Iya benar. Lagi Lulus apanya? lulus kuliahnya. Terus kuliahnya. Kuliah di mana? Di mana sih, Bang? Hah? Kuliahnya di mana? Kuliah ya ada di salah satu universitas yang banyak mencetak presiden dan calon presiden. Oh, UGM. Iya. UGM. UGM. Oke, buat pemirsa yang kepo cari aja tuh mahasiswa UGM. tinggal di searching aja. Bukan S1 ya. S berapa dia? S3, S2? Dokter. Jurusannya apa? Coba spill lagi jurusannya. Jangan. Kan makin jelas, ntar makin lengkap dong. Ini yang lebih samar lagi. Binnya aja dah, bin siapa? Langsung. Bang, kalau Bin langsung ketemu itu dia Ketemu emang ya? itu dia anaknya Iya, itu. anaknya dia. Iya. Aduh saya cocok. Tapi gimana? Masakannya enak nggak? Enak. Karena masakannya enak, kira-kira kapan nih menuju pelaminannya? Tetap. Ya Allah, doakan saja ya. Amin. Soalnya tuh orang-orang kan kalau ketemu sama Kak Inaya tuh bahasa politik mulu. Bosan. Tentang anak presiden, gimana privilege-nya, Iya. jabatan apa. Kita kan pengen menyelami kehidupan pribadi. Nah, Kiki, Biar lebih dekat gitu. ini kan pangsitnya garing ya? Ya. Sejak kapan sih ketemunya? Gak ada hubungannya juga. Gak ada hubungan. Aduh, Kenapa sih? enggak, kenapa Kalau sih? kalau sejak kapan kan 2 tahun lalu. Ya. Gimana sih ketemunya? Ah, iya bener deh. Di acara apa gitu? Iya. Acara misalnya kayak tadi acara partai atau acara kajian atau apa gitu. Ya. Ketemunya di acara apa ya? Acara personal sih, acara keluarganya dia. Keluarganya dia. Kok ada Kak Inaya di situ? Oh, di situ ada. Iya. Tidak mungkin dong itu Iya, acara jadi- biasa. Iya.
Pasti itu acara besar kan? Enggak. Aku dekat sama adiknya dia. Dekat sama adiknya beliau. Ya, Sedekat apa kan dengan adiknya beliau? Deket banget. bestian gitu. Bestian gitu. Nah terus si besti aku ini nikah sama bestinya dia gitu. Oh, kata muda di acara pernikahan itu. Di Jengjet, acara jengjet, lamarannya. jengjet. Masih ku ingat selalu. Ya, FTV. FTV banget tuh. Berarti rumor yang beredar di luar sana, kedekatan kamu awalnya itu gara-gara lirik-lirikan di tong setan itu salah berarti. Enggak, Ini informasi dari teman-teman saya di sini. enggak, salah ya. Awas ya. Salah ya. Tapi pasti ada rencana serius dong. Serius. Kapan? Tahun ini ya, insya Allah, bismillah. Insya Allah. Ih, abis Mudah-mudahan. abis pesta demokrasi, pesta pernikahan. Ya Tadi kan muncul berita Inaya Wahid akan segera menikah gitu. Siapakah calonnya? Nah, aku kejar wartawan deh. Aduh, capek ketawa mulu. Bang, gantian duduk. Duduknya sip-sipan ya duduk sini ya. Kan itu nih Bapak pergi. Kalau kursi kosong udah beli pejabat nih ntar nih. Naya, Oi. lebih suka dikenal sebagai anak presiden atau stand up komedian? Sebagai anaknya Gus Dur. Kenapa? Karena dia orangnya apa ya? Orangnya bener-bener kalau buat aku jadi panutan aku gitu. Jadi aku bangga karena maksudnya gini, dari semua apa namanya presiden gitu misalnya, bukan misalnya dia diktator gitu. Iya. Terus atau yang kemudian ya pokoknya kayak gitu-gitulah gitu ya. Bersyukurnya menjadi Gitu. Dan punya banyak legacy, punya banyak warisan yang meskipun bentuknya bukan duit ya gitu. Karena kalau duit mah jelas bapakku tidak memberikan warisan itu gitu ya. Tapi ngasih warisannya nilai dan terutama itu adalah warisan yang paling aku benar-benar syukurin banget. Itu adalah orang-orang yang tergabung dengan kami karena nilai itu. Jadi ini orang-orang yang kerja nerusin pekerjaannya bapakku gitu ya. karena mempertahankan nilai-nilai itu. Karena mempertahankan nilai-nilai itu, nilai demokrasi di Indonesia dan segala macam, nggak dibayar, kadang bahkan mereka keluar duit sendiri, bahkan lebih banyak keluar duitnya gitu ya. Terus udah gitu demi nerusin semua visi misinya bapakku tentang negara ini. Jadi itu buat aku luar biasa. Kalau di dalam internal keluarga sendiri, ada nggak sih pro kontra seorang Inayah ini telah memilih jalannya di dunia entertain? Iya, sempat Ada nggak sih? diprotes tuh sama ibu Sama atau ibu. sama Mbak Yeni, Ya. Bu Alisa. Mungkin Karena kan kali. beliau concern banget tuh di dunia politik mainnya ya. Kesana kesini. Anak ini. Enggak sih ya, karena ikut bapakku. Kan bapakku itu kan presiden itu kan pekerjaan sampingan. Utamanya Aslinya pelawak. Emang almarhum tuh entertain banget ya, segala gimmick-gimmicknya tuh. kayaknya tapi ngomongin soal tadi restu ibu atau keluarga ke dunia entertain Oh ya iya, nggak? oke. Kenapa sih langsung lemes gitu kalau ngomongin restu tuh lalu sih langsung lemes gitu? Terjun ke dunia seni sempat dilarang juga. Sampai waktu kayak pas Kak Inayah stand up sampai ibu tuh sampai yang aduh gitu sampai ketakutan ngomong ini anak ngomongnya. Iya paling kekhawatiran gitu-gitu. Tapi ya biasalah gitu. Kan orang kalau orang tua gitu. Tapi kalau bapakku sih santai aja. Ya nggak ngarang nggak apa. Udah nggak ada soalnya orang. Iya benar juga. Lah iya ya. Iya. Tapi kita ada Viti. Hey halo. Kenapa Halo. kamu berdiam? Iya. Berburung durjah gitu. Iya. Kita lihat ada VT-nya. Ini ada VT-nya. Kita lihat VT dulu. Mangga, dibeli sarung kula. 10, wah masa 10? Jangan dong. Ini tuh untuk jaga-jaga Neng Yeni Wahid. Jaga-jaga supaya takutnya nanti kalau partai yang ngusung jenengan nggak punya kursi lagi.
Siapa tahu kalau pakai sarung saya terus jadi dapat kursi. Ya udah nggak usah yang itu. Gini aja. Ini ada jamu ini. Ini jamu paketan 3 Pak. Ini jamu untuk menaikkan kekuatan. Oke. Temu ireng Pak. Ya, atau mau Nggak lucu nggak masalah yang penting aman gitu. Itu tahun berapa aja tadi? Itu yang satunya yang itu bulan lalu. Oh baru. Mm-mm. Yang mana yang Itu pertama? aku lagi ngerosting paslon, salah satu paslon nomor 3. Oh paslon nomor 3. Iya. Karena Mbak Iya. Yeni di situ. Mm-mm. Tapi aku nggak dibully sama pengikutnya nggak kayak kamu. Iya. Saya kan berani bully kamu ya kan? Banyak. Nggak ada yang berani bro. Takut nggak dapat berkahnya soalnya. Ada mau ngebully Ki, baru ngetik dihapus lagi. Wah, nggak berani, takut. Jangan dah. Jadi kayak Naya, tapi pada saat ngerosting kayak gitu kayak Mbak Yeni kan kakak juga, tapi juga orang politik juga, tersinggung nggak? Atau izin dulu kayak aku? Mbak Yeni enggak. Aman? Mbak Yeni aman. Cuman habis itu dia nggak mau ngomong sama aku. Nggak bisa. Cuman habis itu balikin barang yang gue beliin. Enggak kok. By the way ini sedikit banyak tampilannya seperti capcay ya? Oh, siapa tahu itu? Siapa tahu? Cuman nanti dia kuahnya lebih banyak, terus ada tahu yang digoreng seperti ini. Jadi tahunya digoreng dulu supaya nggak hancur. Oh gitu? Terus ada seafoodnya, terus nanti dikasih kocokan telur. Ah, seperti itu ya? Berarti bentar lagi udah matang dong. Ini belum. Karena emang nama lengkapnya itu. Siapa tahu ini capcay. Tahu capcay. Kalau ini capcay, ini apa nih? Capcus. Capcus. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di OTW. Murahkan hati seorang Kiki Saputri. Siapapun yang datang ke sini boleh makan dan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Baik hati banget. Belum jadi pejabatnya udah bagi-bagi makan siang gratis. Pantes ya dia bergabung di situ ya. Cocok. Cocok sama program TV. Iya, tapi aku juga sebenarnya visi misinya cocok sama mereka, Tapi sama kenapa- beliau kenapa programnya. nggak? Karena kalau aku ya, Iya. apapun masalah dalam hidupku jawabannya makan. Solusinya makan, penyelesaiannya. Sedikit dong cerita kalau kehidupan dapur, ruang makan di istana tuh kayak gimana sih? Sambil nunggu sini ini. Iya. Aturannya mungkin Aturan ada aturan makannya. khusus kah atau apa? Ada. Gimana apa? Dulu waktu tinggal di istana itu apa namanya? Ada satu kejadian yang aneh. Nah, mana maksudnya? Jadi ruang makannya di sana kalau malam suka terdengar bunyi-bunyi yang ramai. Padahal ruangannya ditutup dan sepi dan dimatiin dan segala macam. Kayak centang-centeng sendok garpu atau gara-gara kursi atau gimana? Enggak cuman itu, tapi kayak suara orang lagi rame-rame ketawa-ketawa, ada suara musik, ada suara apa. Itu di ruang makan istana. Itu Tapi itu hanya kalau udah jam 12 ke atas. dan yang pernah woi. Wow. Yang pernah nyaksiin. Aku pernah nyaksiin. Selain Kak Inaya, Aku berdua sama bapak pantry. Bapak pantry itu yang biasanya nyajiin Iya, makanan iya, segala iya, iya, macam. Iya. Kang Lo patahin Ical. keyboardnya. Kaget aja. Jantung saya tipis nih kayak slip gaji nih. Slip gaji siapa? Slip gaji guru honorer. Iya, ayo majukan guru honorer. Itu pesannya. Iya, iya. Jokes pesan. Wah, hebat memang. Hebat. Pintar. Ini Mendekati kekuasaan demi. Hebat banget, hebat. Bentar, ini menarik nih di istana horor. Dan itu berlangsung selama Mbak Ina menempati? Ya banyak. Kalau kejadian-kejadian kayak gitu banyak. Apalagi selain
yang apa yang paling horor. Kaget. Hahi lu gede banget. Si Kiki kaget itu. Ini dia sapo tahunya. Nah ini jadi aku masak sapo tahu seafood. Nah aku punya tips biar lebih enak. Apa Kalau tuh? bikin sapo tahu seafood. Nah biasanya orang-orang kan kalau kulit udang tuh dibuang Ya. sama kepalanya. Betul. Kalau aku enggak. Kenapa? Jadi aku kumpulin, aku keringin di oven atau di air fry juga bisa. Terus sampai keras, terus di blender. Campur garam, lada, dan sedikit gula, itu jadi kayak bubuk kaldu. Itu mantep banget buat masakan. Rasanya berbeda. Chef, aku boleh mencoba saponya dong, Chef? Boleh dong. Tuh, Ini sendoknya nih, guys. ini ada ini orange juice. Ini orange juice, beli. Maaf ya. Sorry. Bukan kamu yang mes ya? Bukan. Enggak dong. Oh kalau orange juice kan bukan di blender ya? Kok diperes? Diperes berarti pura-pura, namanya juga peres. Enggak, tergantung sih. Tergantung orangnya suka diperes atau di blender. Ada juga mesennya di blender, tapi jangan sama kulitnya. Iya. Jadi coba isinya aja dikupas dulu, terus bijinya pasti nilangin. Iya. dong. Isinya daging ya, bukan warga Tebet ya. Ya, pas ada warga di sini. Ini ada ikan kakapnya, ada tahu telurnya, ada udangnya, ada cuminya. Silakan sok. Ngomongin tadi soal horor-horor. Horor ya. Kejadian paling horor di istana apa? Nah, Yang aku alamin ya? Ya. iya. Kejadian paling horor di istana yang aku alamin itu waktu bapakku disuruh mundur. Itu pasti hantunya udah ganggu banget kan? Sampai nyuruh keluar dari istana kan? Takut soalnya kalau nggak keluar ya. Hantunya nggak di dalam, di luar. Iya. Ya ampun, aduh. Sabtanya tambah lagi, Nak. Bos, lanjutin bos, ini bos. Digi, Ya. Digi mau masak lagi di dapur gak? Aku Yuk. masuk lagi di dapur. Abis ngomongnya ngeri men. Ngeri ya obrolan ya. enggak lah. Kalau obrolan ringan di meja makan begini waktu lagi di istana apa sih biasanya kalau yang diobrolin gitu? Oh iya, biasanya anggaran negara gitu. Berat ya? Enggak. Enggak. Kiat-kiat menghabiskan anggaran negara di akhir tahun gitu ya. Kiat-kiat. Emang silat? Kiat. Nah itu horornya, apalagi horornya, kejadian horornya. Yang bener yang selain yang bukan yang diusir. Iya, jangan yang itu. Kan horornya horor manusia, itu mah bukan hantu. Iya. Apa hantu? Karena nggak kelihatan juga manusianya ya. Siapa yang gerakin ya? Balik. Emang elunya demen nanya ke situ. Habis kadang-kadang nggak nanya-nanya yang lain sih. Apa mungkin ada panci atau piring, kamu pernah ngeliat gak di depan mata kepala sendiri? Itu gerak sendiri, seret gitu, seret gitu. Enggak sih. Kalau Yang- jam paling bunyi. Jam gerak sendiri, tek gitu. Kan ada baterainya. Bukan. Itu mah gak usah takut. Kan lu baterein. Tek. Iya. Emang geraknya kasih baterai itu mah. Itu bang. Gak usah takut itu mah. Jarumnya emang gerak sendiri ya? Kita aja kami kuda-kudaan lu masukin. Lah, gua gerak sendiri. Terus kita masukin Bukan usah apa? Bunyinya. Oh, bunyinya gimana? Kan bunyinya kan harusnya tiap jam. Tapi kalau gue duduk di situ, kalau saya duduk situ, mau jam berapapun, kan biasanya gini, kalau jamnya itu jam 9, dia bunyi 9 kali. Iya. Tapi kan pukulnya tepat, jam 9, jam 10 gitu. Tapi kalau aku duduk di situ, jam berapapun, ya dia bunyi. Aku tahu kenapa. Oh. Setiap kali Kak Inai duduk di situ, pasti bunyi. Setannya kedudukan. Kasih tanda. Setannya kedudukan? Iya. Kedudukannya seri lagi, satu sama. Bapak Ibu terima kasih telah menyaksikan OTW. Jangan kemana-mana, setiap hari Minggu kita akan menghiasi layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Trans 7 OTW. Obrolan tiap waktu.